meniadakan ujian ini, musibah ini sebagai azab dan ujian, dari mana kita bisa belajar? Beda. Yang pertama, kita tidak punya masalah, nggak apa-apa, dikasih ujian. Misalnya anak ngelawan, suaminya nyebelin, oh ini ujian dari Allah. Buat apa menaikkan harkat derajat kita di depan Allah? Harus lurus. Dan itu semua orang kebagian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wabashshiris sabirin. Itu ujian. Dari suami, dari istri, dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dari orang tua, dari bapak, dari emak, dari saudara, dari mertua, dari ipar, dari menantu, dari tetangga, dari pembantu, dari sopir. Ini ada ujian, harus lulus, naik. Ternyata sekarang kita berbuat salah, ditegur oleh Allah. Tadi saya sudah sampaikan. As-Surah ayat 30. An-Nisa ayat 79 itu teguran dari Allah. Biar kalau kita kena musibah, kita berkaca, jangan nyalahkan orang, ditegur oleh Allah. Nah, koreksi diri, jangan nyalahin orang, perbaiki keadaan. Pernah nggak ngomongin orang? Orang sakit hati. Pernah nggak nyakitin orang, orang nggak terima? Pernah nggak ngambil hak orang lain? Pernah nggak nahan hak pembantu? Pernah nggak kita punya utang bilang udah lunas dan seterusnya? Koreksi diri, itu teguran. Yang ketiga adalah azab. Diuji nggak lulus, ditegur nggak sadar, dikirim azab yang luar biasa. Makanya Allah berfirman dalam surat yang lain, Allah berfirman, tidak akan aku azab kalian kalau kalian dalam kondisi zikir dan bersyukur kepadaku. Artinya yang diazab orang yang kufur dengan nikmat Allah. Jelas sekali ya, Ma ya. Jadi yang kufur lah yang diazab. Kalau yang sedang berzikir, sedang mengingat Allah, tidak mungkin. Nggak bakal diazab. Okay. Namun kalau ada yang nanya, kok di suatu tempat itu orang baik, orang soleh, ada orang yang jahat. Tapi kenapa ketika kena musibah semua kena? Jangan bingung. Boleh jadi matinya bareng karena kena musibah, begitu mati tetap saja pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pamay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata perhitungannya. Ada perhitungannya. Tetap ada pembalasannya. Iya. Jadi jangan merasa dirugikan. Allah punya perhitungan yang tepat. Iya, makanya hukum di akhirat mutlak wajib adanya. Kenapa? Di alam dunia banyak orang sudah berbuat baik belum mendapat pahala kebaikan. Di alam dunia banyak orang berbuat jahat belum mendapatkan azab dari kejahatannya, maka hukum di hadapan Allah itu mutlak adanya. Makanya mayal fidu bin kaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua direkam oleh raqib dengan atid.